Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu walaupun pertemuan kita via online secara daring. Semoga ini tidak mengurangi teman-teman semua saya dalam menjelaskan dan memahami materi yang akan kita bahas pada hari ini di mata kuliah ilmu rijal hadis. Teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita akan masuk tema baru karena minggu lalu kita masih menjelaskan secara umum tentang mata kuliah yang kita ambil pada semester ini. Nah, sebelum saya jelaskan, kita masuk ke pembahasan tema baru pada hari ini. Kita mulai dulu perkuliahan dengan sama-sama membaca basmalah. Baik, rekan-rekan semua, sebelum saya mulai, suaranya kedengaran jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya akan share screen. Ini ada ya. PowerPoint-nya. Coba. Bentar. Oke. Bentar. Ya. Sudah kelihatan belum? Sudah. Oke. Ini nanti ada pembahasan tentang ilmu rijal. Di pembahasan awal ini kita coba bahas tentang pengertian, urgensi, dan ada beberapa rujukan yang kita gunakan untuk membahas ilmu rijal. Mungkin nanti di rujukan kita tidak bahas secara spesifik, hanya kita bahas karena ilmu rijal itu satu ilmu yang lumayan besar umum, karena kemudian dia perlu ada pembagian-pembagiannya lagi. Maka dirujukan nanti karena rujukan atau referensinya itu ada beberapa, saya hanya memberikan klasifikasinya saja, tidak menyebutkan secara detail pengklasifikasian referensi ilmu rijal itu bukunya apa saja, tidak secara detail. Nah, tapi kita coba di awal ini untuk mengenal lebih dulu. Baik, rekan-rekan semuanya, kita masuk ke pembahasan pertama atau tema pertama tentang ilmu rijal. Kita akan membahas tentang isnad dulu. Isnad dan sanad itu, isnad itu sinonim dari sanad, maknanya sama, hampir sama dengan sanad, yaitu rentetan atau susunan nama-nama periwayat hadis dari yang dimiliki oleh periwayat atau yang dimiliki oleh mukhorid hadis, susunan nama-nama tersebut sampai kepada orang atau sumber utama yang menyampaikan hadis,
yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita akan melihat urgensi dari isnad. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu makna sanad atau isnad itu apa. Kalau misalkan kayak kita lihat, mungkin secara umum saja saya sampaikan bahwa isnad itu berasal dari kata sanada yasnidu, sanadan, isnadun, apa namanya, sandaran. Dia artinya sandaran atau tempat bersandar. Nah, itu secara bahasa, tetapi yang kita maksudkan di sini adalah secara istilah ya, secara terminologinya dalam kajian ilmu hadis, yaitu sandaran yang dimiliki oleh mukhorid hadis yang terdiri dari susunan-susunan nama periwayat sampai kepada penyampai atau informasi atau sumber utama yang menyampaikan hadis itu sendiri, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terminologi dari pengertian secara terminologi dari isnad atau sanad. Nah, sekarang urgensi isnad atau pentingnya belajar sanad itu, pentingnya sanad, mengetahui sanad atau isnad itu apa? Agama kita kan agama Islam. Nah, dalam Islam itu sumber utama dalam ajaran agama Islam itu Al-Quran. Kemudian setelah Al-Quran ada hadis. Nah, untuk mengetahui hadis itu perlu tahu, perlu melihat informasi-informasi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa hadis itu sumbernya dari Nabi apa saja, baik itu dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, kemudian sifat fisik Nabi, sifat akhlak Nabi, 5 poin itu. Nah, itu semuanya dikategorikan hadis. Maka ketika kita ingin melihat, wah, sumber informasi dari hadis, karena kita tidak berada pada masa itu, atau kita juga tidak tahu hadis yang berasal dari Nabi itu apakah benar atau tidak. Nah, kita tahu itu untuk mengetahui kebenaran dalam agama kita ada silsilah periwayat yang kita namakan isnad. Maka pentingnya belajar sanad salah satunya adalah melihat bagaimana hadis yang disampaikan oleh Nabi itu benar-benar bersumber dari Nabi, yang sanadnya yang dimiliki oleh para mukhorid hadis Imam Kutubus Sittah itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan imam-imam yang lain, bahwasanya sanad yang dimiliki oleh para perawi tersebut ya bersambung kepada sumber utamanya, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau juga yang bersumber dari sahabat, karena yang melihat, yang menyaksikan sumber itu adalah saksi pertamanya adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh sahabat ketika melihat atau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan penerimaan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara maupun tanpa perantara. Nah, jadi itu isnad dalam agama Islam merupakan ajaran agama yang memiliki ketersambungan. Isnad itu segala sesuatu yang ada, sesuatu yang dipelajari dalam agama yang memiliki ketersambungan kepada sumber ajaran yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah, baik itu dengan penerimaan wahyu melalui perantara maupun tanpa perantara. Nah, tanpa perantara itu bisa jadi sahabat dengan perantara ya, dengan perantara itu bisa jadi sahabat mendengar hadis dari Nabi tetapi melalui sahabat yang lain, karena sahabat ini tidak mendengar langsung. Ada juga sahabat yang pada masa Nabi, sahabat yang mendengar mendengar hadis dari Nabi dengan perantara. Kadang sahabat ini tidak menyebutkan, ada juga kejadian tidak menyebutkan bahwa dia mendengarkan hadis ini dari orang kedua. Misal
Lailatul Fauziyah dan Mbak Syifa, misal Mbak Syifa mengikuti perkuliahan mata kuliah dengan Bapak Adi. Nah, Mbak Syifa mengutip perkataan saya, Mbak Syifa. Kemudian Mbak Fauzia mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Syifa tentang apa yang saya sampaikan. Nah, saya sampaikan kepada Mbak Syifa minggu depan kita ada tugas ya, tugasnya dikerjakan. Kemudian karena mungkin Mbak Fauzia tidak masuk pada hari tersebut, Mbak Fauzia mendapat informasi dari Mbak Syifa. Mbak Fauzia kata Mbak Syifa atau Mbak Fauzia yang tanya, Mbak Syifa ada tugas nggak dari Pak Adi? Mbak Syifa bilang ada tugas ini, bikin atau review makalah tentang rijal hadis yang ada pada Imam Al-Bukhari, hadis tentang wudhu misalnya. Oke, Mbak Fauzia mendengarkan itu. Kemudian Mbak Fauzia menyampaikan kepada orang lain bahwa ada tugas dari Pak Adi tanpa menyebutkan bahwa informasi yang dia dapat itu adalah dari Mbak Syifa. Nah, ada juga sahabat yang seperti itu pada masa Nabi. Ketika dia mendengarkan hadis itu padahal dari sahabat, dia tidak menyebutkan nama sahabat itu. Nah, dia mendengarkan hadis, dia mengatakan ini hadis dari Nabi. Padahal itu dia mendengar dari sahabat yang lain, bukan langsung dari Nabi. Walaupun dia sebenarnya juga hidup pada masa Nabi itu, namanya dia mendengarkan dengan perantara. Nah, ada juga yang tanpa perantara, yang sering kita dengar, yang sering kita ketahui, sahabat mendengar hadis dari Nabi secara langsung. Seperti tadi, misalnya Mbak Syifa mendengar informasi tentang perkuliahan langsung dari dosennya yang memberi tugas. Nah, tanpa harus ada perantara. Atau Mbak Fauzia hadir di perkuliahan ini mengetahui bahwasanya setelah mata kuliah ini ada tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Nah, itu informasi dari sumber langsung tanpa perantara. Oke, baik. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini tentang bahwa para sahabat itu mendengar informasi dari Nabi, mungkin dengan perantara, mungkin juga ada yang tanpa perantara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasmauna wa yusmauna minkum wa yasmauna mimman yasma'u minkum. Nah, kalian semuanya mendengarkan apa-apa yang didengarkan kepada dari kalian. Ini Nabi menyampaikan kepada sahabat. Dan mereka yasmauna sebagaimana yang engkau dengarkan dari mereka. Nah, jadi kalian mendengarkan apa-apa yang didengarkan kepada kalian. Seperti yang saya sampaikan, misalnya ada sahabat yang lain mendengarkan apa informasi dari Nabi disampaikan oleh sahabat lain. Nah, kemudian terkadang mereka sahabat-sahabat yang lain juga mendengarkan apa-apa yang sahabat yang lain yang mendengarkan. Ini menyebutkan bahwa hadis yang disampaikan oleh Nabi mungkin saja didengar oleh sahabat dengan perantara sahabat yang lain. Oke, baik. Ini bukan berarti tidak. Kalau begitu hadisnya nggak bisa dipakai ya. Kalau misalkan hadis karena sahabat itu hidupnya pada masa Nabi, untuk mengecek keotentikan hadis itu kan mudah. Tinggal datang kepada Nabi. Ketika sahabat tidak protes, berarti hadis itu benar. Tidak ada sahabat lain yang protes, berarti hadis itu benar dari Nabi. Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang ini pentingnya belajar sanad atau mengetahui isnad dalam agama. Ini ada beberapa pendapat para ulama. Pendapat para ulama yang memandang pentingnya isnad dalam agama. Pak, seberapa penting kita mengetahui atau mempelajari sanad itu, Pak? Seberapa penting kita mempelajari isnad dalam agama, Pak? Kalau misalkan nggak ada sanad nggak ada isnad dalam agama, seberapa besar pengaruhnya, Pak, dalam ajaran agama kita? Coba kita lihat pendapat beberapa para tokoh ulama. Ini saya kutip ada 4 saja. Sebenarnya ada banyak tokoh
yang memandang penting mengomentari seberapa pentingnya belajar isnad atau pentingnya isnad dalam agama. Yang pertama, ada pendapat Ibnu Sirin yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Ibnu Sirin ini sahabat. Ada yang mengatakan sahabat, ada yang mengatakan tabi'in, wafatnya 110 Hijriah. Dia mengatakan begini, al-isnadu minad din, walau lal isnada laqala man sya'a ma sya'a. Isnad itu bagian dari agama. Kalau misalkan tidak ada isnad, tidak ada sanad, orang akan mengatakan apa-apa tentang agama. Orang akan mengatakan, siapa saja boleh mengatakan apapun. Kalau misalkan tidak ada isnad. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Itu prediksi beliau kalau misalkan isnad itu tidak dipandang penting. Orang akan berbicara agama, orang berbicara tentang hadis tanpa harus menyebutkan sanad yang dia miliki, maka bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya sumber itu asli atau tidak, atau informasi yang disampaikan oleh orang tersebut apakah benar dari Nabi atau tidak. Nah, fungsinya sanad adalah untuk mengetahui atau mengecek bagaimana informasi yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan hadis atau informasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Dari nama-nama orang-orang yang mendengarkan informasi itu secara langsung. Nah, disinilah pentingnya sanad menurut Imam Ibnu Sirin. Perkataan yang kedua yang beliau sampaikan tentang isnad adalah inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Bahwasanya ini adalah ilmu dalam agama kalian, dalam agama Islam. Maka perhatikanlah, ceklah, telitilah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Nah, itu kata Imam Ibnu Sirin. Nah, jadi isnad itu bagian dari agama. Maka perhatikan engkau mengambil agama dari siapa. Nah, itu salah satu pentingnya melihat isnad atau sanad dalam agama. Itu pendapat dari Imam Ibnu Sirin. Yang kedua, ada pendapat Abdullah Ibnu Mubarak. Nah, ini Abdullah Ibnu Mubarak ini beliau ini gurunya Imam ini tabi'in dia. Abdullah Ibnu Mubarak gurunya Imam Bukhari kalau nggak salah saya. Gurunya Imam Bukhari ya. Nah, ini dari Imam Muslim. Beliau mengatakan, bayyana bainal qawmi wal qawaim ya'ni al-isnad. Yang menjelaskan kepada kami, yang menjelaskan kepada kaum tentang al-qawaim, tentang kaidah-kaidah dalam agama itu adalah isnad. Yang menjelaskan kepada kami, yang menjelaskan kepada orang lain, suatu kaum, tentang ajaran agama, kaidah-kaidah dalam agama itu adalah isnad. Nah, itu pendapat perkataan dari Abdullah Ibnu Mubarak. Kita tidak bisa mendapatkan penjelasan dari orang lain tentang agama ketika beliau ini ya, beliau hidup pada masa itu. Kecuali dengan sanad. Kalau tidak ada sanad, orang akan kembali ke perkataan Imam Ibnu Sirin, orang akan berbicara apapun, boleh berbicara apapun kalau tidak ada sanad. Yang ketiga, pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ini dari Kufah ya, tabi'in dari Kufah. Dia mengatakan begini, al-isnadu silahul mu'minin. Isnad itu adalah senjata orang beriman. Senjata orang beriman. Idza lam nakun ma'ahu silah fa bi ayyi syai'in yaqtul. Nah, kalau misalkan nggak ada senjata, gimana cara mau menyerang? Nah, maka isnad itu adalah senjata untuk menyerang orang-orang yang ingin mengeruhkan ajaran agama dengan pendapat-pendapatnya yang hoax. Nah, pada masa itu tentunya. Nah, jadi menurut Sufyan Ats-Tsauri, isnad itu adalah senjata bagi orang beriman supaya tidak ada orang-orang yang memalsukan hadis. Ketika ada pemalsuan hadis, ketika dia tidak bisa menyebutkan isnadnya, ya udah berarti diketahui bahwa ini adalah hadis palsu karena sanadnya tidak jelas. Yang keempat, ada pendapat dari Ibnu Hibban dan kepada Syu'bah. Ini dari Syu'bah ya.
Dia ada riwayat dari Ibnu Hibban, dia mengatakan begini, kullu syai'in laysa fihi haddatsana wa akhbarana. Segala sesuatu kalau tidak ada kata haddatsana, tidak ada kata akhbarona, tidak ada kata telah menceritakan kepadaku, telah mengabarkan kepadaku, fahuwa mislur rajul bil falati ma'ahu al-ba'ir laysa lahul khitam. Nah, itu ibarat kalau misalkan ada perkataan pada masa itu, sesuatu dia tidak bisa menyebutkan akhbarona telah menceritakan kepada kami atau haddatsana telah menyampaikan kepada kami, itu perumpamaan seperti laki-laki seorang pemuda bil falati. Bil falati itu uh, yang seorang laki-laki mungkin dalam perjalanan atau apapun, uh, bersamanya ada keledai, laisa lahu khitam. Dia nggak ada apa namanya, nggak ada petunjuk ya, petunjuk, petunjuk. Sebentar saya lihat. Khitam itu artinya, bentar, nah, ada yang tahu mungkin khitam? Saya lupa, saya cek dulu. Khitam, seperti tidak ada, um, di sini sih disebutkan seperti nggak ada arahnya. Nah, nggak ada arahnya, moncong, moncong yang nggak ada arahnya. Itu. Atau contoh kuda, kuda itu kalau misalkan tidak ada tutup di kiri kanan matanya, nah itu dia akan jalan seenaknya aja, nggak terarah jalannya. Maka kuda itu harus ada di kiri kanannya itu seperti apa, kacamatanya itu supaya dia jalannya lurus. Nah itu. Jadi orang yang tidak menyebutkan hadasana akhbarona seperti kalau ini keledai, keledai ya, keledai seperti pemuda yang jalan bersama keledainya, dan keledainya tidak punya kacamata tadi. Oh, al-falatu itu pemuda yang berjalan di gurun pasir. Ya, ya, dia akan tersesat kalau misalkan tidak ada apa namanya, kacamatanya tadi. Nah, itu perumpamaan orang yang tidak menyebutkan hadasana dan akhbarona ketika bercerita atau menyampaikan hadis. Oke, baik. Itu pendapat para ulama tentang pentingnya isnad dalam agama. Ada 4 pendapat. Nah, kita coba lihat di sini. Awal mula penggunaan isnad. Kapan sih isnad itu mulai digunakan? Nah, isnad mulai digunakan menurut pendapat Imam Az-Zahabi, wafat 748 Hijriah. Dia menyebutkan dalam kitabnya Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ini disebutkan bahwa penyebutan atau penerimaan isnad pertama kali pada masa Nabi, ketika Nabi masih hidup, itu sangat tidak disebutkan karena informasi langsung dari Nabi. Nah, isnad ini mulai berkembang, mulai ada itu setelah Nabi wafat. Nah, Imam Az-Zahabi mengutip, menyebutkan bahwa pertama kali adanya isnad, ketika ada orang berbicara, dia ditanya, kamu dapat informasi ini dari siapa? Kemudian ada orang lain lagi menyampaikan, oh saya pernah mendengar itu. Nah, itu maksud dari adanya isnad. Informasi ini didengarkan oleh orang banyak. Nah, dalam biografi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, peristiwa pertama penerimaan isnad itu ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Kubaisah bin Zu'aib. Ini hadisnya, bahwasanya ada seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk meminta bagian warisan untuknya. Nah, Abu Bakar berkata, aku tidak menemukan dalam Al-Quran dan tidak juga aku ketahui pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagian untuk nenek, untukmu. Nah, jadi ada nenek-nenek datang ke Abu Bakar, Nabi sudah wafat, Abu Bakar sebagai khalifah pertama tanya, ya khalifah al-ula, saya dapat ini nggak nih? Saya dapat warisan nggak?
kalau cucu saya meninggal? Nenek-neneknya bertanya gitu. Nah, terus Abu Bakar nggak tahu. Karena dalam Al-Quran nggak ada menyebutkan pembagian itu. Dalam hadis tidak ada menyebutkan tentang bagian untuk nenek. Sehingga apa namanya, ada sahabat yang berkomentar atau Abu Bakar yang bertanya. Dia bilang begini. Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain yang hadir. Gimana? Ada yang tahu berapa bagian untuk nenek ini? Atau ada yang pernah mendengar? Nabi pernah menyampaikan bagian warisan yang didapat oleh seorang nenek. Kalau misalkan cucu meninggal. Nah, berdirilah seorang sahabat bernama Mughirah dan mengatakan, aku pernah menghadiri ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bagian untuk nenek, untuk seorang nenek ketika cucunya meninggal. Bagiannya adalah 1/6. Nah, yang menyampaikan ini adalah Mughirah. Lantas, apakah Abu Bakar langsung menerima apa yang disampaikan oleh Mughirah tersebut? Tidak. Nah, yang dinamakan sanad itu semakin banyak informasi itu, semakin banyak orang yang tahu tentang informasi itu dan informasi itu dia dapat dari sumber pertama, semakin kuat informasi tersebut. Atau kalau dalam konteks ini adalah hadis itu. Maka di sini Abu Bakar kembali melakukan klasifikasi. Ada lagi nggak yang mendengarkan ini selain Mukhirah? Nah, kembali bertanya. Nah, kemudian ada sahabat lain bernama Muhammad bin Maslamah dan dia bersaksi bahwa kejadian tersebut pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan bagian untuk nenek 1/6 dari harta yang dimiliki oleh cucunya. Maka sahabat Abu Bakar pun melakukan hal itu sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi, memberikan warisan, pembagian waris 1/6 bagi seorang nenek. Nah, itu cara Rasul Abu Bakar menerapkan isnad, mencari informasi. Abu Bakar tidak tahu, dalam Al-Quran dia tidak temukan, dalam hadis dia tidak temukan, tapi ada sahabat lain yang mendengarkan. Karena tidak mungkin satu orang sahabat mendengar semua informasi dari Nabi. Bisa jadi sahabat yang mendengarkan, sahabat lain tidak mendengarkan. Nah, dan seterusnya, kebalikannya. Maka perlu adanya tadi pengklarifikasian, bertanya tentang isnad. Dan ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi sebagai penyebutan atau apa namanya tadi, peristiwa pertama kali penerimaan sanad atau isnad. Oke, baik. Ngomong anak Oke. Ini suara siapa ini? Oke, baik. Nah, oke. Nah, sampai di sini teman-teman bisa dipahami tentang pengertian isnad atau sanad, kemudian urgensinya dalam agama, seberapa penting isnad itu. Yang ketiga tadi tentang awal mula penggunaan isnad. Nah, bisa dipahami belum di sini sebelum kita lanjut? Atau ada yang mau bertanya? Saya buka dulu. Gimana? jelas Pak. Ada pertanyaan? Enggak Pak. Cukup ya? Enggak ya? Oke, kita lanjut. Oke, baik, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini ada referensi ilmu rijal. Ilmu rijal itu ada pembagian. Ada 5 pembagian referensi ilmu rijal. Nah, yang pertama ada kitab At-Tabaqat. Nah, ini
kutub atau bakat kitab-kitab yang membahas tentang tobakot dalam periwayatan hadis. Ini bukan tobafot ya, tobakot. Bentar ya. Ya, nanti aja kita rubah. Ini kita tobakot. Nah, yang pertama kitab-kitab yang membahas tentang tobakot dalam periwayatan hadis. Nah, tobakot itu ada sampai 9 belasan, mungkin ada yang sampai 20 lebih. Kalau kita baca bukunya Tahdzibul Kamal itu ada sampai 20 lebih tobakot dalam periwayatan hadis. Itu sampai setelah masa Imam Kutubus Sittah, setelah masa Imam Bukhari sampai ke atas, itu juga masih dihitung tobakohnya. Nah, tobakoh pertama itu sahabat itu sudah masuk tobakoh pertama. Nah, tabiin kedua, tabiin itu ada tobakoh kedua sampai keempat kalau nggak salah saya. Nanti ada pembahasan khusus kita tentang tobakoh, tapi ini untuk referensi saja. Yang kedua, ada kitab ilmu rijal khusus membahas tentang ma'rifatus sahabah. Nah, ma'rifatus sahabah yaitu tentang biografi para sahabat, khusus untuk sahabat. Kalau tobakot ini kan ini ya banyak, ada sahabat juga, ada tabiin juga, ada atba tabiin juga, ada tabiul atsba tabiin ada juga, dan seterusnya. Nah, yang kedua, kutub Ma'rifatus Sahabah ini khusus biografi tentang sahabat. Nah, yang ketiga ada kitab Rijal tentang Jarh wa Ta'dil, tentang komentar para ulama kritikus hadis tentang riwayat hadis. Ini adanya kitab Jarh wa Ta'dil, atau penilaian riwayat tersebut dari para kritikus hadis dan sebagai orang yang bisa diterima hadisnya atau tidak. Kalau tidak diterima berarti dia mendapatkan jarah. Jarah itu penilaian jelek, penilaian buruk terhadap riwayat hadis. Kalau ta'dil, penilaian baik terhadap riwayat hadis. Nah, itu ada buku-bukunya ya. Kemudian ada juga buku-buku tentang Tawarikhur Rijal Al-Mahalliyah. Nah, tentang sejarah atau sejarah itu terdiri dari biografi seorang periwayat rijal. Itu kalau kita temukan dalam ilmu hadis, ada kata-kata rijalul hadis, ilmu rijal berarti itu tentang periwayatnya ya, tentang orang yang meriwayatkan hadis. Nah, tawarikhur rijal itu adalah sejarah. Sejarah itu yang dimaksudkan sejarah rijal, sejarah periwayat hadis itu adalah biografinya, orang tuanya, nama orang tuanya, gurunya, kemudian apalagi murid-muridnya, itu namanya tawarikh, tarikh, sejarah rijal. Al-Mahalliyah itu domisilinya di mana saja, mahal, tempat tinggalnya, mahal. Nah, itu ada buku-bukunya. Nah, yang kelima ada buku tentang Ma'rifatul Asma wa Tamyizuha. Ada kalau nggak salah saya tentang ini buku nama-nama periwayat yang namanya mirip-mirip, tapi perbedaannya apa? Ada nama orang periwayatnya sama, nama orang tuanya sama, tapi nama kakeknya beda. Nah, Tamyizuha, perbedaannya apa? Nah, karena dalam tokoh ulama-ulama klasik dulu, atau orang-orang terdahulu, kalau teman-teman lihat, namanya tuh nggak panjang, cuma satu kata. Nama ayahnya juga satu kata. Nah, kadang nama anak sama nama ayah di orang lain juga punya nama yang sama. Nah, kalau misalkan dua-duanya jadi tokoh, orang terkenal, ulama, nah apa perbedaannya? Nah, buku ini menjelaskan tentang itu. Nah, jadi teman-teman, referensi ilmu rijal itu mirip dengan buku indeks dalam hadis. Jadi nama-nama periwayat yang ada dalam hadis. Nah, itulah yang kita pelajari dalam ilmu rijal. Jadi kalau misalkan ilmu rijal, 5 jenis kitab ini adalah kitab yang menyebutkan tentang nama-nama periwayat hadis. Dari biografinya, dari penilaian
kritikus hadis terhadap beliau, kemudian kecuali ma'rifatus sahabat itu khusus sahabat dan seterusnya, tempat tinggalnya dan guru-gurunya, murid-muridnya itu yang kita pelajari dari ilmu rijalul hadis. Oke, baik. Nah, kita stop dulu sampai di sini. Oke, teman-teman sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Yang lain, teman-teman? Kita lanjut atau ada yang mau bertanya? Barangkali ada yang belum jelas. Lanjut, Pak. Hmm? Gimana? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, baik. Saya lanjut. Ini saya jelaskan agak cepat. Bentar ya. Oke. Ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Slide yang Kelihatan. kelihatan ya. Nah, sekarang kita lihat tentang ilmu rijal itu kan dia berhubungan dengan periwayatan hadisnya. Nah, ada pertanyaan begini. Kalau begitu bagaimana hadis itu diriwayatkan, Pak? Kalau misalkan ada buku-buku tadi, referensi tadi, ada isnad, kita sudah tahu pentingnya isnad itu bagaimana. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau begitu cara hadis diriwayatkan itu gimana, Pak? Bagaimana hadis itu bisa sampai kepada para periwayat hadis? Nah, kita akan lihat di sini. Nah, pengertian isnad tadi sudah ya. Pengertian isnad tadi sudah secara etimologi, secara terminologi, secara istilah, secara bahasa dan secara istilah tadi sudah. Ini hadis pada masa Nabi. Gimana sih hadis pada masa Nabi itu? Ini kita dikit jelaskan. Kita sudah paham ya. Hadis itu adalah informasi mengenai Nabi disampaikan oleh sahabat, tabiin, atba tabiin, bernilai baik secara akademik, keilmuan maupun spiritual, kejiwaan dan keagamaan. Nah, hadis itu bisa dipelajari dalam secara keilmuan menjadi ilmu.
Hadis juga bisa dipelajari, dilihat dia sebagai penguat spiritual seseorang, kejiwaan seseorang. Dan orang yang mempelajari hadis bisa jadi dia muncul tumbuh rasa cinta dia kepada Nabi, tumbuh rasa ketakwaan dia kepada Nabi. Nah itu spiritual, kejiwaan. Semakin kenal dia dengan nabinya, semakin kenal dia dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga apa? eh, informasi yang ada dalam hadis. Nilai-nilai yang ada tidak hanya dalam sisi akademik dan keilmuan, tapi juga sisi spiritual, kejiwaan, dan juga ajaran-ajaran yang ada dalam agama dan keagamaan. Cara beragama, bagaimana berinteraksi, bagaimana seorang beragama itu bersikap. Nah, itu diajarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikutnya juga informasi tentang Nabi tidak hanya sarana untuk merekonstruksi deskripsi ajaran agama. Nah, jadi informasi tentang Nabi itu tidak hanya untuk melihat ajaran agama saja, tetapi juga cerita mengenai Nabi. Nah, itu juga menjadi penting untuk memberikan pencerahan atau menumbuhkan rasa cinta dan kerinduan kepada tokoh yang kita puja. Kita cinta kepada Nabi. Gimana kita bisa cinta kepada Nabi? Kalau kita hanya sekedar mendengar dari orang, itu belum masuk kategori cinta. Cintanya masih cinta dari orang lain. Nah, ketika kita bisa tahu hadis, kemudian informasi dari hadis itu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi, nah itu adalah bagian dari kita mengetahui informasi tentang Nabi. Nah, tumbuh rasa cinta, tumbuh rasa kerinduan. Nah, kemudian informasi hadis juga tidak hanya berisi tentang hukum saja, tapi juga untuk mengetahui bagaimana cara Nabi atau Nabi menjalankan kehidupan beliau, tentang kehidupan Nabi. Tentu yang bisa diikuti oleh orang umat sebelum beliau maupun yang mungkin status beliau sebagai seorang nabi mungkin tidak bisa diikuti oleh orang lain. Nah, status nabi sebagai rasul, ya sifat beliau sebagai rasul. Beliau pergi ke Sidratul Muntaha, nggak mungkin orang bisa mengikuti itu beliau sebagai seorang nabi. Beliau punya mukjizat, punya kemampuan air bisa keluar dari selah-selah jari Nabi. Nah, itu tidak bisa diikuti. Nah, tentu hal-hal yang bisa diikuti oleh manusia setelah Nabi wafat. Itu terkait dengan informasi Nabi atau hadis yang ada pada masa Nabi. Nah, ketika kita melihat hadis pada masa Nabi seperti itu, Nabi sebagai sumber utama dalam menyampaikan hadis. Nah, sekarang bagaimana hadis pasca wafatnya Nabi? Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Nah, pasca wafatnya Nabi, hadis itu kan didengarkan oleh sahabat. Hadis itu kan jadinya informasi atau khobar atau kabar sudah dimiliki oleh sahabat. Informasi-informasi semua sudah direkam oleh sahabat Nabi. Nah, karena Nabi sudah wafat, yang bisa menjelaskan itu adalah hadis Nabi, ya tinggal sahabat. Nah, bagaimana hadis ketika wafatnya Nabi? Maka isinya adalah isi dari hadis itu adalah materi verbal. Dia kauli atau hammi. Hammi itu hamun, keinginan ya. Keinginan kauli. Kauli itu kan perkataan. Materi verbal yang disampaikan secara verbal, lisan, maupun visual, perbuatan Nabi, takrirnya Nabi, hali keadaan Nabi bagaimana Nabi tidur, kemudian Nabi makan, bagaimana Nabi berinteraksi kepada non-muslim dan seterusnya. Itu yang terjadi pada masa sahabat yang direkam oleh sahabat tentang hadis Nabi. Kemudian mengenai tidak dapat dikonfirmasi dari sumbernya. Tentu ya karena Nabi sudah wafat, jadi informasi tentang Nabi tidak bisa dikonfirmasi kepada Nabi lagi. Yang bisa hanya menyampaikan
konfirmasi kepada sahabat yang pernah mendengar bagaimana Nabi menyampaikan, bagaimana Nabi bersikap, bagaimana keadaan Nabi dan seterusnya. Nah, ia telah menjadi informasi atau kalam khobari. Kalam khobari ya tadi, perkataan yang berupa informasi, yang ditransmisikan dengan lisan dan sekaligus tulisan, oral cum written transmission. Nah, jadi hadis pada masa sahabat ya dia disampaikan masih dalam bentuk lisan, tidak banyak, ada juga dalam bentuk tulisan, oral cum written transmission juga ada, tapi tidak banyak. Nah, jadi pada masa sahabat demikian seperti itu hadis diriwayatkan. Nah, masa ini juga, masa sahabat itu, transmisi informasi atau penyampaian informasi mengenai Nabi tidak boleh hanya didasarkan pada tulisan. Nah, tidak boleh hanya dengan tulisan. Kenapa? Karena pada masa tersebut belum banyak tulisan mempunyai belum banyak tulisan karena fokus sahabat pada waktu itu ada tidak hanya dalam tulisan hadis. Kemudian dikhawatirkan juga ada reduksi atau ada ketercampuran dengan tulisan-tulisan yang lain atau mungkin bisa dikarenakan alat tulisnya sangat minim. Sarana untuk menulisnya sangat minim. Bahkan sangat sederhana yang pernah kita sampaikan lewat pelepah kurma, tidak seperti sekarang, nulis di kertas, bahkan tidak hanya di kertas, nulis dalam bentuk virtual kan juga bisa. Hanya ada HP, cukup ada HP, sudah bisa ditulis. Informasi-informasi yang kita dengarkan, kabar-kabar yang pernah kita dengarkan bisa kita rekam dengan tulisan, tidak perlu bawa pulpen, tidak perlu bawa kertas, bisa dicatat di HP, bisa dicatat di note, bisa dicatat di memori, bisa dicatat di WA, kalau punya grup keluarga dan lain-lain. Nah, tapi pada masa Nabi, sarana atau sistem penulisan ya sangat sederhana, nggak banyak, ada yang pakai batu, pelepah korma dan lain-lain, sehingga seperti itulah bagaimana sahabat mempertahankan hadis yang sudah mereka dengar, nabinya sudah wafat, sehingga hadis itu bisa diterima oleh generasi-generasi setelahnya. Nah, demikian hadis pasca wafatnya Nabi generasi sahabat. Nah, ada 3 tahapan dalam menelusuri perkembangan penggunaan isnad. Nah, penggunaan sanad itu ada 3 tahapan. Kalau kita ingin melihat perkembangan penggunaan sanad. Yang pertama, awal mula pemakaian isnad oleh periwayat hadis. Yang kedua, awal mula periwayat hadis diharuskan menyebutkan isnad. Yang ketiga, ada awal mula periwayat berdisiplin dan konsisten menyebut isnad. Nah, tadi ketika yang slide pertama itu kita melihat bagaimana hadis pertama kali digunakan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu hadis pertama kali disampaikan oleh ditanyakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan mengkonfirmasi siapa saja orang-orang yang pernah mendengarkan hadis Nabi tentang pemberian warisan bagi seorang nenek. Nah, kalau ini 3 tahapan bagaimana perkembangan penggunaan sanad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentang awal mula pemakaian isnad atau sanad oleh periwayat hadis. Awal mula penggunaan tentu ini pada masa sahabat ya. Yang kedua awal mula riwayat hadis harus menyebutkan sanadnya. Nah, yang ketiga riwayat berdisiplin, dia mulai konsisten tanpa harus ditanya mereka menyebutkan sanadnya. Nah, kalau yang kedua mereka ketika berbicara ada yang menanyakan sanad kamu apa, guru kamu siapa. Nah itu. Nah ini yang sampingnya itu teman-teman itu ada ini ya generasi tingkatan.
penerimaan hadis dari Nabi ke sahabat, tabiin, tabiin, periwayat hadis, kemudian ini istilahnya perawi atau periwayat. Sebenarnya semuanya juga periwayat, kecuali dari Nabi. Kemudian ada penyusun hadis atau mukharijul hadis. Nah, ini yang pertama teman-teman. Awal mula penggunaan isnad. Kapan awal mula penggunaan isnad? Itu ini terjadi pada masa sahabat. Nah, apabila sahabat ingin menceritakan apa yang didengar dari Nabi kepada orang lain, mereka akan berkata seperti ini. Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakulu kaza wa kaza wa kaza. Nah, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian. Nah, ada kata-kata sami itu yang disampaikan oleh sahabat ketika ingin menyampaikan hadis yang mereka dengar dari Rasul. Ini ketika hadis tersebut beliau dengar. Hadis tersebut berupa kauli dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua, awal mula penggunaan isnad tadi yang dilakukan oleh sahabat yang terjadi pada masa sahabat, itu hadis ketika sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Hadis fi'li. Maka yang disampaikan oleh sahabat dengan mengatakan, Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alul kaza wa kaza wa kaza. Nah, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini, demikian dan demikian. Nah, ada kata-kata roa itu yang disampaikan oleh sahabat ketika melihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Nah, yang ketiga, ini tentang takrir. Sahabat melihat apa yang ditakrirkan oleh Nabi, yang ditetapkan oleh Nabi. Nah, biasanya lafaz yang disampaikan oleh sahabat dengan kata roa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukiru menetapkan yukiru kaza wa kaza wa kaza. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan demikian, menetapkan ini, menetapkan itu, menetapkan ini boleh, ini nggak boleh, menetapkan ini Nabi diam saja. Biasa takrir itu biasanya sesuatu yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak bersikap ya. Tapi orang yang ingin menyampaikan tentang takrir Nabi biasanya menggunakan kata-kata ro'a itu. Jarang menggunakan kata sami itu. Sami itu hanya cukup pada hadis qauli. Nah, itu awal mula penggunaan isnad yang terjadi pada masa sahabat ketika sahabat ingin menyampaikan kata-kata inilah yang muncul dalam hadis. Nah, berikutnya contoh. Nah, ini contoh salah satu saja, banyak contoh lain. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 169. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah an Anas bin Malik annahu qala, dari sahabat Anas bin Malik. Apa hadis yang beliau sampaikan, yang beliau dengar dari Nabi? Dia mengatakan ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hadis ini hadis fi'lun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis fi'li. Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik, wahanat sholatul asri faltamasan nasu al wudu'u falam yajiduhu fa'utiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biwudu'in fawada'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila akhiril hadis. Nah, ini isinya kita tidak bahas secara detail. Nah, intinya adalah contoh periwayatan hadis dari sahabat ketika sahabat mendengar atau melihat apa yang dilakukan oleh Nabi dengan menggunakan kata ro'a itu. Oke, baik. Sampai di sini bisa dipahami? Teman-teman, lanjut atau ada Bisa, yang mau Pak. bertanya dulu? Lanjut atau ada yang mau bertanya? Ada yang belum jelas? Kita lanjut ya. Ya, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, baik. Nah, yang kedua. Nah, perkembangan penggunaan sanad atau isnad dalam sejarah. Yang kedua adalah awal mula para periwayat hadis diharuskan menyebut isnad, diharuskan menyebut sanad
Sanad kamu siapa? Sanad kamu bagaimana? Nah, ini periode kedua. Nah, munculnya tahap ini itu tidak lepas karena eh, kondisi pada masa itu. Ya, kenapa? Karena kondisi pada masa ini, periode kedua ini, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa fitnah. Fitnah itu bukan fitnah ini maksudnya, apa namanya, mithlul al-akh ya'kul lahma akhihi. Seperti saudara memakan daging saudaranya sendiri. Bukan fitnah itu maksudnya. Fitnah di sini adalah kekacauan. Fitnah di mana-mana. Nah, adanya fitnah pada masa itu sehingga para ulama berhati-hati mendapatkan informasi, khawatir yang disampaikan oleh sahabat atau orang tersebut bukan berasal dari Nabi, justru ini adalah hadis palsu atau informasi-informasi yang mereka katakan itu dari Nabi, ternyata itu untuk mengangkat atau untuk mendukung kelompok mereka. Nah, ini salah satu menjadi salah satu faktor kemunculan hadis palsu, teman-teman. Nah, sehingga para ulama berhati-hati pada periode ini, sehingga tadi para periwayat diharuskan untuk menyebutkan sanad. Nah, ini periode yang kedua. Nah, informasi tentang Nabi ya atau mengenai Nabi. Nah, ada perkataan yang Basirin, wafat 110 tadi sudah kita sampaikan juga siapa beliau. Dia mengatakan begini, para ahli hadis itu dulunya tidak bertanya mengenai isnad. Para ahli hadis, para periwayat hadis, mereka tidak bertanya, oh, kamu mau meriwayatkan hadis ya? Hadisnya sanadnya gimana? Nah, zaman dulu tidak terjadi seperti itu. Tapi setelah terjadi fitnah, masa fitnah ini, masa fitnah terbunuhnya Sayyidina Utsman, kemudian terbunuhnya Sayyidina Husain, itu fitnah terjadi. Antara Muawiyah dan Ali ada fitnah juga, sehingga kemudian ada arbitrase itu, arbitrase penyelesaian. Nah, mereka berkata begini, sebutlah untuk kami nama-nama orang-orang yang meriwayatkan hadis yang kalian ucapkan. Nah, ketika ada orang menyampaikan hadis, coba sebutkan siapa, bagaimana sanad kamu, samulana rijalakum. Biasa yang disampaikan itu adalah samulana rijalakum. Coba sebutkan siapa guru-guru kalian, dari mana engkau mengambil hadis. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibnu Sirin. Apabila mereka termasuk Ahlus Sunnah, nah, mereka bisa menyebutkan sanatnya, maka hadis yang mereka sampaikan itu bisa diterima. Tetapi apabila mereka termasuk ahlul bid'ah menambah-nambahkan bikin hadis palsu, maka hadis-hadis mereka tidak diterima. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibnu Sirin terkait mengomentari peristiwa yang terjadi pada masa periwayatan hadis diharuskan menyebutkan contoh. Nah, ini contoh ini peristiwa pemalsuan hadis ya. Ketika Al-Mukhtar As-Saqafi wafat 667 Hijriah, dia melakukan pemberontakan kepada Khalifah Umayyah. Ini kasusnya ketika terbunuhnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Karbala. Nah, diceritakan Al-Mukhtar ini bikin hadis palsu, dia nuntut Khalifah Umayyah. Khalifah Umayyah itu kan setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, diceritakan Al-Mukhtar menyuruh beberapa ulama seperti Muhammad bin Amr bin Yasir supaya membuat hadis-hadis palsu. Jadi Al-Mukhtar ini memerintahkan orang-orang, tokoh-tokoh ulama membuat hadis palsu untuk mendukung pemerintahannya. Namun para ulama menolaknya. Nah, kondisi tersebut demikian para ulama semakin meningkat karena ada kejadian seperti itu. Ulama hati-hati, waspada dengan adanya kondisi pemerintahan seperti ini karena ada fitnah, hadis juga tersebar itu hadis palsu yang tidak jelas sumbernya dari siapa, maka ulama waspada. Ya, bagaimana cara ulama waspada?
ketika ada yang menyampaikan informasi tentang agama, informasi tentang Nabi, tentang hadis, maka para ulama selalu mengatakan, coba sebutkan sanatmu gimana, samulana rijalakum, coba sebutkan guru-guru kamu siapa. Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama untuk berhati-hati waspada dengan menyebarnya hadis palsu. Kemudian uh, sebagaimana info yang disampaikan oleh Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini gurunya Imam Abu Hanifah. Ibrahim An-Nakhai wafat 96 Hijriah, gurunya Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah. Dia berkata begini, sanad ditanyakan pada masa Al-Mukhtar. Sanad itu mulai ditanyakan pada masa Al-Mukhtar. Nah, coba sebutkan sanadmu. Nah, tadi kita bahas di masanya Abu Bakar sanad juga sudah mulai ditanyakan. Nah, tapi di masanya Khalifah Umayyah ini juga disebutkan oleh Imam An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai, sanad ditanyakan pada masa Al-Mukhtar. Nah, begitu juga informasi yang disampaikan Khaisamah bin Abdurrahman. Orang-orang yang tidak bertanya tentang sanad hingga masa Al-Mukhtar, pada masa itulah mulai bertanya tentang sanad. Orang-orang yang tidak bertanya pada masa Al-Mukhtar, masa Al-Mukhtar tadi yang dia ingin melakukan pemberontakan kepada Khalifah Umayyah, setelah peristiwa tersebut mereka mulai mulai aktif bertanya, bagaimana sanad kalian? Apa sanadnya? Ketika ada orang berbicara tentang Nabi, selalu ditanyakan bagaimana sanadnya. Nah, ini dilakukan pada masa ini, pada masa Khalifah Umayyah. Ini periode yang kedua ya. Periode yang kedua tentang awal mula periwayatan hadis diharuskan menyebutkan. Ini diharuskan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah periode diharuskan menggunakan sanad. Nah, yang ketiga, terakhir teman-teman. Yang ketiga adalah awal mula periwayat berdisiplin dan konsisten menyebut isnad. Nah, yang ketiga ini tanpa harus ditanya, para periwayat langsung menyebutkan sanadnya. Otomatis mereka menyebutkan sanadnya. Mereka sudah disiplin untuk menyebutkan sanadnya. Ini terjadi di periode ketiga. Kapan ini terjadi? Masa ini adalah posisi sanad semakin penting. Nah, sanad itu sudah dipandang penting, tidak lagi perlu ditanyakan bagaimana sanadnya, bagaimana, karena sudah melewati masa fitnah. Kemudian para periwayat hadis sudah terbiasa dan berdisiplin untuk menyebutkan, konsisten menyebutkan sanad-sanad mereka. Nah, karena keraguan terhadap keadalahan adalah periwayat ya, adalah dapat dipercaya, periwayat yang dapat dipercaya. Sebagian periwayat mulai muncul sehingga penyebutan sanad menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari. Nah, karena ada keraguan tentang keadalahan seorang periwayat, tentang ini orang ini bisa dipercaya nggak, maka para periwayat hadis mulai konsisten untuk menyebutkan sanadnya atau isnadnya. Nah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas wafat 179 Hijriah, terhadap apa yang dilakukan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dia mengatakan, awwalu man asnadal hadis Ibnu Syihab Az-Zuhri. Sesungguhnya orang yang pertama menyandarkan hadis atau membuat sanad hadis itu adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ini ketika ada teman-teman ketika melihat ini ya, melihat kok tokoh di zaman periode ketiga ini menyebutkan orang pertama yang menyandarkan hadis itu membuat sanad hadis Ibnu Syihab. Kemudian periode kedua menyebutkan itu adalah siapa tadi yang kedua? Ibnu Syihab mengatakan ini pada masa kedua. Kemudian yang berikutnya itu pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, ini menyebutkan bahwasanya periode penggunaan sanad itu ada 3. Nah, makanya yang perlu teman-teman lihat adalah ada 3 periodenya. Pertama, awal mula penggunaan. Yang kedua, hadis periode periwayatan hadis diharuskan menyebutkan
sanad. Yang ketiga, kedisiplinan periwayat dan konsisten dalam menyebutkan sanad. Nah, nih. Nah, ini contohnya, buktinya atau dalilnya. Nah, yang pertama maksudnya, Az-Zuhri tadi, Ibnu Syihab Az-Zuhri merupakan orang pertama yang konsisten. Nah, dia adalah orang yang selalu konsisten, disiplin, menyebutkan sanad setiap kali meriwayatkan hadis. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri. Disiplin, konsisten dalam menyebutkan sanad miliknya ketika menyampaikan hadis. Dan ini tidak menafikan bahwa sanad juga sudah digunakan pada masa atau sebelum Ibnu Syihab Az-Zuhri. Praktek penyebutan sanad secara konsisten menjadi kebiasaan di kalangan ahli hadis pada masa ini. Nah, konsisten selalu menyebutkan sanad ketika menyampaikan hadis Nabi. Kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh Qatadah wafat 117 Hijriah, Al-A'mash 148 Hijriah wafatnya, Syu'bah 160 Hijriah, dan Muhammad bin Sulaiman. Ini juga melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Az-Zuhri. Kemudian fungsi penyebutan sanad oleh periwayat bukan hanya sebagai keperluan akurasi, bukan hanya keperluan untuk mengecek keakuratan redaksi atau informasi hadis dari ranah riwayah, dari periwayatannya saja, tetapi juga masuk ke ranah diroyah, mengetahui hadis tersebut bisa diterima atau ditolak, untuk melihat hadis tersebut apakah masuk kategori hadis yang makbul atau yang mardud, dari sisi ilmu diroyahnya. Jadi penyebutan isnad itu tidak hanya masuk pada ranah ilmu riwayah, ilmu hadis riwayah, tapi juga masuk pada ranah ilmu hadis riwayah, serta tazkiyah, membangun rasa cinta, membangun rasa jiwa, senang mengetahui informasi Nabi. Inilah inilah bagaimana hadis itu penting untuk di penyebutan sanad konsisten disampaikan oleh para sahabat. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang belum paham, silakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, yang lain mau berkomentar. Oh yo ngomong barang. Ini itu biru kok ngomong barang. Raiso. Apa ini? Raiso, Mbak. Iku buku to raiso, Mbok. Tambah rusak enggak aku bagi. Tidak. Enggak itu. Masuk. Kami mawon. Mau jemput mamu. Jare ku ngandel jare ku karene. Mbak April ini lagi pasar kayaknya nih. Gimana teman-teman? Silakan di-on-kan kameranya sebelum kita tutup. Mana Zaki? Mbak April tolong dikasih tahu nih. Yang rame ini tempatnya Mbak April atau di mana ini? Di luar Pak soalnya. Ya, di-mute dulu ya. Gimana teman-teman? Sudah mulai nyambung belum mata kuliah Rijal Hadis? Zaki?
Apa kira-kira kesimpulannya Zaki? Mas Zaki, coba kita ini dulu, masih ada waktu 10 menit. Coba sedikit saja. Mungkin untuk kesimpulan dari pertemuan kali ini dari saya itu bahwasanya setiap setiap masa yang ada tiga itu, yang awal mula hadis diriwayatkan, terus yang kedua awal mula diperlukannya isnad, dan yang ketiga itu kekonsistenan dan kedisiplinan para ulama dalam masalah isnad hadis. Kalau kalau dari kesimpulan saya, yang dimana ketiganya itu memiliki pelopor masing-masing. Ketika yang di awal itu dipelopori oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan adanya permasalahan mengenai pewarisan harta waris yang didapatkan oleh seorang nenek. Terus yang kedua itu dari perkataannya Ibnu Sirin mengenai banyaknya konflik yang terjadi pada masa itu. Terus yang ketiga dari siapa tadi, lupa. Dari Ibnu Syihab. Dari Ibnu Syihab yang melopori bahwa emang sudah pentingnya sanad dalam periwayatan sebuah hadis gitu, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih, bagus, Mas Zaki. Ya, Dwi Nugroho, coba apa kesimpulan Mas Dwi Nugroho? Coba yang didengar tadi apa kesimpulan yang bisa dipahami dari materi hari ini, apa Mas Dwi? Baik, terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar Bapak? Ya. Jadi untuk materi pada hari ini itu lebih kepada yang saya tangkap itu kan dari masing-masing tiga masa tadi itu terdapat konflik. Maksudnya terdapat pembahasan yang ada kaitannya masing-masing. Misalnya di periode pertama di masa Nabi Muhammad SAW itu sebuah hadis bisa langsung dipertanyakan kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk mendapatkan validasi. Kemudian pada masa pasca Nabi Muhammad SAW wafat, itu sudah tidak bisa untuk dipertanyakan lagi atau ditanyakan langsung kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan kemudian Abu Bakar Siddiq kemudian lebih kepada ada istilah untuk menyebutkan sebuah sanad tadi. Misalkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kada, atau ra'aitu yaf'alu kada, atau yaqra'u yaf'ulu kada. Jadi ada validasi di hal tersebut. Nah, kemudian untuk awal mula pada periwayat hadis diharuskan menyebutkan isnad. Itu konflik yang terjadi pada masa itu adalah banyaknya fitnah, banyaknya hadis-hadis palsu yang kemudian memang mengharuskan seorang perawi hadis itu menyebutkan sanadnya, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan lebih memvalidasi kesahihan dari sebuah riwayat tadi. Nah, kemudian untuk di awal mula periwayat yang berdisiplin atau konsisten menyebutkan isnad atau terbiasa menggunakan isnad, yang mana dipelopori oleh Az-Zuhri, itu terdapat keraguan pada tingkat al-adalah dari seorang perawi yang mengharuskan nantinya perawi tersebut harus mencukupi ataupun kalau yang saya tangkap itu lebih ke kesahihan dari sebuah hadis. Iya. Mungkin itu Bapak, itu dulu. Oke, baik, bagus Mas Dwi. Mas Dwi, ditunggu pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan sampai nggak masuk ya. Ya udah bagus. Ya, oke. Terakhir yang perempuan.
Udah dua laki-laki, satu perempuan. Siapa yang perempuan ini? Mbak Diva atau Mbak Laila ini? Mbak Fauzia atau Mbak Diva? Ayo, Mbak siapa Diva. yang mau? Siapa yang mau? Sud. Mbak Diva. Silakan, Mbak Diva atau Mbak Fauzia. Berdua Pak, dua-duanya. Nah, boleh gantian. Nggak usah panjang-panjang tapi ya, pendek aja. Ya Pak. Diva dulu. Kalau kesimpulan yang Kesimpulannya saya saja ya. Kalau yang saya tangkap itu pentingnya untuk mempelajari isnad atau sanad supaya terhindar dari hadis-hadis palsu. Ada lagi? Sampun Pak. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Mbak Diva? Oke, stop. Apa? Mbak Fauzia, apa Mbak Fauzia? Dilengkapi. Ya, salah satunya tadi saya mendengarkan pentingnya Mbak Fauzia, suaranya kurang jelas. Ya Pak. Hmm. Salah satunya tadi saya mendengarkan pentingnya isnad dalam agama. Terus kemudian bagaimana hadis diriwayatkan, hadis pada masa Nabi, yaitu informasi mengenai Nabi disampaikan oleh sahabat, tabi'in, al-tabi'in, bernilai baik secara akademik, keilmuan maupun spiritual, kejiwaan dan keagamaannya Pak. Kemudian ada 3 tahapan dalam menelusuri perkembangan penggunaan isnad, yaitu pada awal periode, awal mula pemakaian isnad oleh periwayat hadis, yaitu pada masa tabi'in. Kemudian awal mula periwayat hadis diharuskan menyebut isnad, yaitu karena pada masa saat itu banyak munculnya fitnah. Dan yang terakhir, awal mula periwayatan disiplin dan konsisten menyebut isnad. Begitu Pak. Oke, baik. Cukup ya teman-teman ya. Baik, bagus semuanya. Nanti bisa teman-teman ini lagi dirapikan catatannya, kemudian pemahamannya. Yang perlu dibedakan adalah ketika ada review terakhir seperti ini, teman-teman ketika saya tanyakan kesimpulan, teman-teman bukan melakukan review apa yang saya sampaikan tadi, tapi apa pendapat teman-teman, itu pendapat teman-teman sendiri tentang penjelasan yang disampaikan oleh dosen tadi. Maksudnya teman-teman mengomentari materi itu, mengomentari materi itu. Jadi itu yang teman-teman sampaikan tadi. Yang saya lihat, saya dengar itu lebih banyak mereview apa yang sudah disampaikan, bukan menyimpulkan. Nah, gitu ya. Nanti untuk kedepannya, pertemuan berikutnya, teman-teman siap-siap, kita akan presentasi makalah. Siapa yang penanggung jawab mata kuliahnya? Lupa, Arzaki ya? Ahmad Zaki. Zaki, Pak. Saya, Pak. Zaki atau Ahmad Zaki? Zaki. Iya, Pak. Arzaki ya? Arzaki. Zaki. Nanti saya share tema-tema yang mau kita pelajari. Teman-teman bisa siap dibagikan kelompoknya. Kita ada berapa orang? 16 atau berapa? Atau 14 ya? Nanti dibagi jadi 13 atau 12 kelompok. Saya 12 kelompok. Mungkin ada yang 2. Nah, nanti kita bahas itu nanti setelah pertemuan ini atau sore atau malam, karena saya masih ada kelas. Saya sampaikan tema-tema yang bisa dibahas. Terus buku-buku ilmu rijal itu teman-teman bisa cek ya, banyak beberapa buku-buku ilmu rijal di online juga bisa. Kalau saya punyanya bahasa Arab. Nanti bisa sambil tanya informasi tentang referensi bukunya. Nah, gitu saja. Oke, teman-teman semuanya, cukup dari saya. Kita tutup dulu pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil
Sekian teman-teman, sehat-sehat semua, sukses, lancar hari Rabu. Selamat menjalankan pesta demokrasi ya. Sudah menentukan pilihan, jangan golput. Jangan ada yang golput. Jangan di rumah aja. Nah, gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0202.